Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita sederhana Indonesia menikah dengan pria Arab yang mempesona dan kaya raya. Tapi ketika malam pertamanya justru menjadi hal yang tak terduga. Apa rahasia besar yang disembunyikan suaminya? Dan apa yang terjadi selanjutnya? Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Namaku Syifa, 23 tahun. Hidupku biasa saja, bahkan sering terasa sulit. Aku bekerja sebagai kasir di sebuah restoran Timur Tengah di Jakarta. Gajiku cukup untuk membantu ibu yang berjualan gorengan di rumah. Ayahku sudah lama meninggal dunia karena kecelakaan kerja, jadi aku menjadi tulang punggung keluarga. Suatu hari, datang seorang pria Arab yang menarik perhatian seluruh pegawai restoran. Tingginya hampir 2 meter, mengenakan jubah putih bersih, wajahnya tegas namun sorot matanya begitu hangat. Namanya Khalid Al-Jalal. Ia datang bersama asistennya yang selalu mencatat setiap pesanan dan permintaan. Ternyata, Khalid adalah seorang pengusaha properti dari Dubai yang sedang berlibur sekaligus melakukan survei bisnis di Indonesia. Entah kenapa, setelah pertemuan pertama itu, Khalid sering datang ke restoran. Kadang hanya memesan teh manis dan duduk diam sambil sesekali melirikku. Awalnya aku merasa risih, tapi lama-kelamaan justru jadi penasaran. Sesekali ia menyapaku dengan campuran bahasa Inggris dan Indonesia yang lucu. "Syifa, kamu kerja keras, saya hormat," katanya suatu sore sambil memberi tip 2 juta rupiah hanya karena aku membantunya mengambil sendok tambahan. Seminggu kemudian, asistennya menghampiriku dan berkata kalau Tuan Khalid tertarik untuk menjadikanku istrinya. Aku tertawa, mengira itu hanya lelucon. Tapi keesokan harinya, Khalid datang bersama penerjemah resmi dan menyampaikan lamaran secara langsung. Ia bahkan menawarkan untuk membiayai hidupku dan ibu seumur hidup. Aku terkejut, dunia rasanya berhenti. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku bukan tipe perempuan yang matre, tapi tawarannya bukan soal uang semata. Ada ketulusan di matanya yang membuatku bingung. Aku tanya ibu, dan jawabannya mengejutkan. "Terima, Nak. Ini bisa jadi jalan hidupmu berubah. Tapi kalau kau merasa tidak nyaman, ibu tetap akan dukung," katanya. Aku menangis dalam hati. Aku tahu hidupku tidak akan sama lagi jika aku menjawab, "Iya." Hari itu, hari di mana aku resmi menjadi istri Khalid Al-Jalal. Semua terasa seperti mimpi yang tak pernah kuharapkan. Aku berdiri di tengah ballroom Hotel Bintang 5, mengenakan gaun putih mewah dengan riasan dari make-up artis internasional. Para tamu hadir, pejabat dan pengusaha dari berbagai negara, beberapa dengan bahasa yang bahkan aku tak mengerti. Tapi anehnya, di tengah kemewahan itu aku merasa hampa. Khalid berdiri gagah di sampingku dengan jubah dan sorban elegan, tapi ia tak pernah menyentuhku. Tak ada pelukan, apalagi ciuman. Bahkan saat fotografer meminta dia menggenggam tanganku, ia hanya tersenyum dan berkata, "Tidak sekarang." Aku tersenyum kaku, bertanya dalam hati kenapa. Bukankah kami sudah sah sebagai suami istri? Setelah acara selesai, kami dibawa ke kamar presidensial suite yang luasnya, seperti 2 rumah kontrakan di kampungku. Semua orang berharap malam pertama yang romantis. Tapi kenyataannya Khalid hanya duduk di kursi, membuka Al-Quran kecil dan membaca dalam diam. Aku berdiri mematung, bingung harus bagaimana. Lalu dia berkata, "Syifa, aku tahu ini semua terasa cepat, tapi aku ingin kau tahu, aku menikahimu bukan karena tubuhmu. Aku ingin mengenalmu sebagai wanita, bukan hanya istri di atas kertas." Aku tercekat. Di satu sisi lega, tapi di sisi lain kecewa. Sebagai wanita, aku membayangkan pelukan hangat, ucapan manis, atau setidaknya rasa sayang di malam pertama. Tapi yang kuterima adalah malam yang sunyi, tanpa sentuhan, hanya doa dan senyum simpul. Aku tidur di sisi kiri ranjang, dia di sisi kanan. Tak ada kata-kata, hanya detak jantungku yang kian berat karena pikiran berlarian tanpa arah. Malam pertamaku bukan tentang gairah, melainkan kesunyian yang aneh, bahkan membuatku takut.
Sudah 3 hari aku tinggal bersama Khalid di apartemen mewahnya di Jakarta. Setiap hari dia pulang tepat waktu, membawakanku bunga, kadang coklat Arab, lalu duduk membaca Al-Quran atau mendengarkan musik Timur Tengah sambil menyeruput teh saffron. Tapi romantis? Tidak juga. Semua itu dia lakukan tanpa pernah menyentuhku. Suatu malam aku memberanikan diri bertanya, "Kenapa kamu begitu?" Dia menoleh pelan, lalu tersenyum. "Begitu bagaimana? Menjauh dari aku? Padahal kita suami istri." Dia menghela napas panjang. "Syifa, ada hal yang harus kamu tahu." Aku diam, jantung berdetak kencang. Ini dia rahasianya. Aku pernah menikah. Istriku meninggal 2 tahun lalu saat melahirkan anak kami, tapi anak itu juga tidak selamat. Aku tercekat. Sejak saat itu aku takut mencintai lagi, takut kehilangan lagi. Matanya memerah, dan untuk pertama kalinya aku melihat Khalid yang rapuh, bukan hanya pria kuat penuh kendali seperti yang aku kira. Malam itu kami tidak bicara lagi, tapi aku mulai melihat sisi lain pria Arab itu, yang terluka. Entah kenapa aku mulai merasa kasihan. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Dia mulai membiarkanku duduk lebih dekat, tangan kami bersentuhan tanpa disengaja, senyumnya jadi lebih sering. Bahkan dia sempat berkata, "Kau cantik sekali," terutama saat sedang marah, saat aku protes karena lupa dibelikan makanan pedas. Sebelum aku sempat menjawab pergolakan perasaan sendiri, tiba-tiba seorang wanita Arab muncul di depan pintu apartemen kami. Cantik dan elegan, tapi sorot matanya tajam dan dingin menusuk. "Kau ini istri yang keberapa?" tanyanya sambil menatapku dari atas ke bawah. Aku hanya bisa membeku, tidak mengerti maksudnya. Wanita itu berdiri anggun mengenakan abaya hitam dengan detail emas, lengkap dengan hijab yang membingkai wajah cantiknya. Tatapan matanya penuh perhitungan dan dominasi, seolah menguasai seluruh ruangan. Dia bukan wanita biasa. "Aku Safa, mantan istri Khalid," katanya tegas dalam bahasa Inggris. Kepalaku berputar. Bukankah Khalid sudah bilang istrinya meninggal? Sebelum aku sempat menjawab, Khalid muncul dari balik ruangan, wajahnya berubah drastis. "Safa, kenapa kamu di sini?" tanyanya dengan nada dingin. Wanita itu menoleh cepat, menatapku dengan sinis. "Kau pikir aku tidak tahu kamu menikah diam-diam dengan gadis Indonesia ini? Apa kau kira keluargaku di Riyadh tidak akan mendengar?" Aku berdiri terpaku, seolah jiwa ini tercerabut dari tubuh. "Syifa, masuklah ke kamar," suruh Khalid dingin, tapi aku tetap berdiri. Safa menatapku sinis. "Apa dia sudah tahu, Khalid, bahwa kamu menceraikanku bukan karena cinta sudah berakhir, tapi karena tekanan keluarga? Bahwa kami belum pernah resmi bercerai di pengadilan agama Arab?" Khalid menunduk, tangannya mengepal. Tubuhku gemetar, dadaku sesak. Jadi aku bukan istri sah? Malam itu, suasana di rumah menjadi sangat dingin. Khalid masuk kamar tanpa sepatah kata. Aku duduk sendiri di ruang tamu, memeluk lutut, air mataku jatuh diam-diam. Apa aku hanya korban drama rumah tangga Timur Tengah ini? Besoknya, Khalid menjelaskan semuanya. Ternyata pernikahan mereka dulu adalah perjodohan. Hubungan mereka dingin, tapi keluarga menolak perceraian. Khalid pergi ke Indonesia bukan hanya untuk bisnis, tapi juga sebagai pelarian. "Syifa, aku mencintaimu, tapi aku harus jujur. Aku belum menuntaskan masa laluku," katanya menatap mataku lekat-lekat. Aku tak tahu harus merasa bahagia atau hancur. Cintanya tulus, tapi statusku menggantung. Setelah semua pengakuan itu, aku tak mampu menahan sakit di dadaku. Meski dia bilang mencintaiku, kenyataannya aku hanyalah boneka yang diperebutkan oleh masa lalu yang belum selesai. Pagi itu aku membereskan barang-barang dalam diam, tanpa menatapnya, tanpa pamit. Aku keluar dari apartemen mewah itu dan kembali ke rumah ibu. Ibu terkejut tapi tak banyak bertanya. Ia hanya memelukku erat dan berkata, "Kalau hatimu tak tenang, pulanglah. Rumah ini selalu terbuka untukmu." Hari-hari berikutnya terasa aneh. Tiada Khalid, tiada teh saffron,
tiada suara Al-Quran yang menenangkan malam-malamku. Tapi juga tidak ada luka baru. Hingga pada hari kelima, sebuah Range Rover putih berhenti di depan rumah. Dari dalam keluar Khalid, sendirian, tanpa pengawal atau asistennya. Ia berdiri di depan pagar, menatapku lama, lalu berkata, "Aku butuh bicara, hanya 5 menit." Jantungku berdebar, aku mengangguk. Kami duduk di teras rumah. Ia mengeluarkan sebuah map biru dan menyerahkannya padaku. Inilah surat cerai resmi dari pengadilan syariah di Arab Saudi. Semua sudah selesai. Aku memilihmu, Syifa, bukan masa laluku. Aku membuka map itu, mataku basah, tapi aku belum bisa mencerna semuanya. Dia menarik napas panjang, lalu mengeluarkan permintaan yang membuatku membeku. "Syifa, ikutlah denganku ke Riyadh. Kita mulai hidup baru di sana, di kampung halamanku." Riyadh. Aku menatapnya bingung dan takut. Aku harus tinggalkan ibu. Ia menggeleng pelan. "Ibumu sudah bicara dengan ibuku. Kami akan membawa beliau juga, jika kau setuju." Air mataku tumpah. Aku tidak tahu ini kebahagiaan atau ujian baru. Khalid berdiri, menggenggam tanganku untuk pertama kalinya sejak kami menikah. "Jangan lari lagi. Ini giliran kita menulis masa depan." Aku tak pernah membayangkan akan menginjakan kaki di tanah Arab sebagai istri seorang pengusaha kaya. Riyadh menyambutku dengan panas yang menggigit, jalanan rapi, dan bangunan megah yang mencolok. Tapi di balik itu, aku langsung merasakan satu hal yang menyakitkan. Tatapan-tatapan sinis menyambutku. Begitu turun dari mobil, kami langsung disambut pelayan dan kerabat Khalid di rumah keluarganya. Tapi yang paling mencolok adalah seorang wanita tua dengan tatapan tajam dan suara menggelegar. "Siapa ini? Perempuan kampung dari Indonesia yang kau nikahi tanpa restu kami," katanya dalam bahasa Arab yang diterjemahkan cepat oleh Khalid. Khalid mendekatinya. "Ibu, ini Syifa istriku. Dia baik, salihah, dan tidak pantas kau hina begitu." Ibunya menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu mendesis, "Ini haram. Kau menikah tanpa restu keluarga. Dia bukan pilihan kami, bukan dari darah kami." Kata haram itu menghantamku seperti palu. Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata. Di negeri orang dengan budaya asing ini, aku tiba-tiba merasa seperti makhluk asing. Malam itu, aku menangis diam-diam di kamar yang begitu megah, di atas ranjang besar berlapis ukiran emas. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, Khalid memelukku. Pelukannya hangat, namun syarat luka. "Aku tidak peduli apa kata mereka," bisiknya di telingaku, lembut namun penuh tekad. "Kau istriku. Aku akan perjuangkan kamu, bahkan jika seluruh dunia menolakmu." Hari-hari berikutnya menjadi ujian panjang bagiku. Ibunya tak pernah menyapaku. Para pelayan menatapku dengan sorot mata curiga, seolah aku tak pantas berada di rumah itu. Hanya Fatimah, adik perempuan Khalid, yang dengan hangat menyapa dan menemaniku berkeliling rumah. "Jangan takut, Kak Syifa," katanya dengan senyum ramah. "Perempuan Arab seperti ibu kami memang keras, tapi hatinya bisa diluluhkan, asal kau sabar." Kata sabar kembali menggema di kepalaku, seperti doa yang tak pernah selesai. Tapi, sampai kapan aku bisa kuat? Sampai kapan aku harus menjadi istri yang dipanggil haram? Hari itu rumah besar keluarga Khalid terasa sunyi. Ibunya sedang menghadiri acara keluarga, dan sebagian besar pelayan diliburkan karena acara di luar kota. Hanya aku dan Khalid di rumah, ditemani senyap yang entah mengapa terasa lebih damai dari biasanya. Aku duduk di balkon kamar, memandangi langit Riyadh. Bulan di atas sana menggantung bulat dan terang. Hatiku penuh tanya, apakah aku cukup kuat untuk hidup di negeri ini? Di keluarga ini? Tiba-tiba, pintu kamar terbuka pelan. Khalid masuk, wajahnya tampak letih, tapi ada binar dalam matanya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ia melangkah tanpa suara, mendekatiku lalu berlutut di hadapanku. Bukan duduk, bukan jongkok, tapi berlutut. Ia menunduk dan mencium kakiku.
Aku kaget. "Khalid, apa yang kamu lakukan?" Ia menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Aku minta maaf, Syifa," katanya dengan suara pelan, hampir bergetar. "Karena membawamu ke tempat ini tanpa persiapan. Karena membiarkanmu dihina. Karena aku mencintaimu, tapi terlalu takut melawan mereka sejak awal." Aku terdiam. Nafasku berat. Kata-katanya menembus lapisan hatiku yang paling dalam. "Kalau kau mau," lanjutnya, "kita bisa kembali ke Jakarta. Aku siap tinggalkan semuanya. Aku hanya ingin hidup bersamamu, tanpa tekanan, tanpa luka." Air mataku jatuh. Tanpa bisa kutahan. Yang berdiri di hadapanku saat itu bukan sekadar pria Arab kaya raya, tapi seorang suami. Seorang lelaki yang sedang memperjuangkan cinta kami. Aku mengangkat wajahnya perlahan, menatapnya dalam-dalam. "Kita tidak akan lari," kataku. "Kita hadapi ini sama-sama." Khalid tersenyum. Untuk pertama kalinya, benar-benar tersenyum, dengan hati yang tenang. Dan malam itu, ia kembali memelukku. Bukan karena nafsu, tapi karena cinta, yang baru saja lahir kembali. Di negeri asing. Di bawah langit asing. Kami akhirnya menemukan rumah, bukan pada tempat, tapi di hati satu sama lain. Dan malam itu, di tengah senyap kota Riyadh, di bawah langit asing yang tak pernah benar-benar ramah padaku, aku menemukan kehangatan yang tak pernah kuduga. Pelukan suamiku sendiri. Bukan sekadar pelukan fisik, tapi pelukan yang merangkul seluruh luka, ragu, dan pengorbanan yang selama ini kupendam diam-diam. Di negeri yang tak pernah kuimpikan menjadi rumah, justru di sanalah aku merasa diterima. Bukan oleh mertua, bukan oleh pelayan, tapi oleh cinta yang perlahan belajar untuk berani. Kami mungkin masih harus menghadapi hari-hari yang sulit, tapi untuk pertama kalinya, aku tak merasa sendirian. Karena rumah sejati, bukanlah dinding mewah atau adat yang keras, melainkan hati yang memilih untuk tetap tinggal, walau badai tak kunjung reda. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku menjadi istri, aku percaya bahwa cinta bisa tumbuh di tanah asing, selama kita mau memperjuangkannya bersama. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.